Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semangat ya untuk hari ininya. Oh iya, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Minggu ini giliran kelompok 9 yang bakal bawain materi nih. Di kelompok 9 ada Intan Safitri, Putri Nuraliana Sari, dan Rizky Fitriani. Kita bakal bawain materi tentang Foreign Exchange Management. Ini konsep Foreign Exchange Management atau disingkat FEM. FEM atau Forex Management merupakan pasar valuta asing yang lebih sederhananya bisa diartikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan mata uang atau falas suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Di pasar falas, semua orang bisa melakukan kegiatan mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Selanjutnya, tujuan dan fungsi FEM. Tujuan FEM meliputi sebagai alat transaksi pembayaran, untuk mempertahankan daya beli, untuk memudahkan pengiriman uang ke luar negeri, untuk memperoleh keuntungan, dan untuk pemagaran resiko, serta memudahkan belanja antar negara. Fungsi FEM sendiri adalah sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran internasional, pengendali kurs mata uang, alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Kemudian, kekurangan dan kelebihan dari FEM. Ada beberapa kelebihan yang didapatkan oleh para pelaku transaksi valuta asing ini, yaitu seperti transaksi dapat dilakukan 24 jam, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada, tidak turun drastis, biaya transaksi lebih murah, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Selain kelebihan, tentunya FEM juga ada kekurangannya, yaitu seperti resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Yang kedua akan dipaparkan oleh Putri Nuraliana Sari. 2. Perlunya Foreign Exchange Management. Pentingnya manajemen forex harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dan dapat menjaga likuiditas setiap mata uang yang dibutuhkan. Forex management adalah koordinasi pengelolaan aset dan liabilitas dalam berbagai valuta dalam usaha mengoptimalkan yield dan meminimalkan resiko. Forex management lebih rumit dibandingkan manajemen aktiva pasiva dalam artian secara umum, di mana baik sisi sumber dana maupun penggunaannya menggunakan satu jenis mata uang, misalnya IDR. Karena resiko yang melekat dalam forex management, selain default risk, operation risk, liquidity risk, credit risk, fiduciary risk, collateral risk resiko dalam bentuk interest rate risk dan exchange rate risk. Jadi, forex management di dalamnya juga termasuk mengelola resiko-resiko yang ada tersebut, bagaimana cara menghindari atau mengeliminir resiko yang mungkin timbul dalam berbagai mata uang asing yang dilakukan oleh suatu bank. Setiap bank yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri akan menimbulkan adanya aset dan kewajiban dalam valuta asing untuk berbagai valuta. Akibatnya, pengelolaannya juga akan semakin kompleks. Sumber dana dalam bentuk DEM digunakan dalam bentuk USD atau sumber dana dalam bentuk IDR digunakan dalam USD, karena deposan menginginkan penempatan dananya dalam USD, sementara yang bersangkutan menyetor dalam bentuk IDR. Hal ini akan menimbulkan resiko, baik resiko perbedaan suku bunga
resiko kurs atau resiko likuiditas atas suatu valuta terhadap valuta lainnya yang diakibatkan oleh sumber dan penggunaan yang berbeda valuta. Hal tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resiko yang lebih besar, tetapi malah sebaliknya dapat memberikan income tambahan bagi bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pentingnya manajemen forex dapat disebabkan antara lain oleh 1. Globalisasi perdagangan dunia, 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas, 3. Interdependensi international trading, yaitu ekspor dan impor, 4. Negara memiliki mata uang berbeda, 5. Sumber dana dalam falas USD digunakan dalam IDR atau local currency, 6. Menghindari resiko kurs atau fluktuasi, dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga akan dipaparkan kembali oleh Rizky Fitriani, yaitu mengenai hal-hal penting dalam Foreign Exchange Management atau FEM. Agar pelaksanaan Forex Management dapat berjalan secara optimal, perlu dukungan dari berbagai aspek, mulai dari aspek sumber daya manusia yang profesional, yaitu analis dan dealer, serta pembuat kebijakan, sampai pada dukungan dari sisi backup atas transaksi yang dilakukan. Manajemen informasi sistem juga turut mendukung kelancaran dan keakurasian, serta ketepatan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan adalah seperti data mikro dan data makro. Yang pertama yaitu data makro, seperti perkembangan ekonomi dalam regional maupun nasional, kebijakan bank sentral dari major currency, Consumer Price Index, unemployment, inflation di negara-negara major currency, fluktuasi kurs major currency, fluktuasi mata uang regional. Yang kedua yaitu data mikro, seperti ringkasan analisis kecenderungan kurs summary, daily, weekly, monthly posisi forex bank. Kemudian ringkasan outstanding setiap currency, proyeksi cash flow setiap currency, performance dealer dalam daily, weekly, and monthly. Kemudian performance treasury, seperti past performance dan proyeksinya. Yang keempat akan dipaparkan oleh Intan Safitri. Salah satu strategi money management dalam trading forex adalah dengan mengacu pada position size atau ukuran besarnya trade, lot, volume, atau quantity. Ada 3 strategi yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama yaitu strategi martingale. Caranya adalah dengan melipat gandakan nilai taruhan setiap kali kalah bertaruh. Idenya, kita hanya membutuhkan 1 kali menang untuk menutup semua kerugian. Masalahnya adalah ketika terjadi kekalahan yang beruntun, modal kita bisa habis sebelum kita mengalami kemenangan. Bila diterjemahkan dalam trading forex, resiko untuk trade berikutnya kita perbesar setiap kali mengalami loss dengan penyesuaian pada position size-nya, ukuran lot, volume, atau quantity. Yang kedua yaitu strategi trading by news. Mengamati satu persatu karakteristik dari semua tradable news adalah hal pertama yang harus dilakukan seorang news trader. Indikator adalah sebuah alat bantu untuk memetakan kondisi market dan arah market selanjutnya, sehingga trader yang menggunakannya bisa mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau menunggu. Ada 3 kemungkinan seseorang trading tanpa menggunakan indikator. Pertama adalah seorang fundamentalis, sehingga trading tanpa menggunakan indikator teknikal, melainkan memprediksi dengan cara menganalisa berita fundamental. Yang kedua adalah seorang blind trader, yaitu trading menggunakan logika matematis dan statistik sehingga tidak memerlukan analisa teknikal untuk mencari entry point. Ketiga adalah technicalis, yang trading hanya dengan membaca grafik untuk memprediksi arah market selanjutnya. Strategi yang ketiga yaitu strategi trading pending order. Secara garis besar, strategi ini yaitu order yang akan terlaksana jika menyentuh suatu titik harga tertentu. Strategi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama buy stop, memasang dengan membooking buy di atasnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu dan di titik tersebut akan otomatis dipasang buy, dengan harapan agar grafik dapat bergerak naik lagi supaya mendapatkan profit. Yang kedua, sell stop, memasang dengan membooking sell di bawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu dan di titik tersebut akan otomatis dipasang sell dengan harapan agar grafik dapat bergerak turun lagi supaya profit. Yang ketiga, buy limit,
memasang dengan membooking buy di bawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu dan di titik tersebut akan otomatis dipasang buy dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak naik supaya profit. Sell limit, memasang dengan membooking sell di atasnya harga yang sekarang sedang berjalan dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu dan di titik tersebut akan otomatis dipasang sell dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak turun supaya profit. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 9. Semoga dapat difahami dan dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum.